sekarang dan selama-lamanya. Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon persentabaan Maria, selama yang dalam orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolong saya, Allah Tuhan kita. dari Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26. Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang berdoa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah pada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan.
Kira-kira bagaimana? Kalau kita menjauh dari Tuhan, ibaratkan sekarang begini, kita tidak pernah saling mengenal, ataupun kita kenal, atau macam hidup bertetangga seperti ini. Kita tidak pernah saling tegur, saling sapa, begitu. Kita membenci tetangga kita, sesama kita. Terus ketika tiba-tiba kita datang meminta bantuan kepada orang yang tadinya kita musuhi, orang yang tadinya kita tidak pernah hiraukan, orang yang tadi kita tidak pernah anggap, masihkah ada harapan di sana? Hah? Ya, bisa ya, bisa tidak, ya kan? Benar kan? Bisa ya, bisa tidak, karena kita ini manusia, ya toh? Kemarin-kemarin kau di atas awan, ketika engkau berada di atas, kamu melihat kami ini dengan sepele, makanya menganggap kami ini maksudnya sepele begitu, tidak macam orang yang sudah tidak berarti, yang nantinya tidak pernah dibutuhkan begitu. Tetapi kita tidak pernah sadar, satu saat Tuhan menegur kita, kita juga pasti butuh yang namanya saudara, yang namanya tetangga, gitu, ya kan? Seringkali itu terjadi, dalam kehidupan kita itu nyata memang, tapi kita tidak pernah sadari itu. Firman Tuhan malam ini mengajarkan kita bahwa kita dengan siapa saja itu berbaiklah begitu, karena yang tadi yang sudah saya bilang, ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan akan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan akan senantiasa hadir dalam segala pergumulan kehidupan kita apabila kita senantiasa juga mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Amin. Kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hari Minggu ini saya sering ngomong, setiap kali saya bawa firman, sering saya ngomong yang kita mengaku sebagai orang Kristen di KTP-nya Kristen, ya itu Kristen Katolik, Kristen Protestan, atau Kristen yang berbeda aliran, maknanya yang aliran kita yang intinya percaya kepada Yesus. Tetapi ketika hari Minggu kita jalan ke tempat lain, saatnya kita merayakan misa, kita harus ibadah, kita pergi ke tempat lain. Kalau Tuhan nyata dalam kehidupan, kalau Tuhan nyata dalam keseharian kita, mungkin Tuhan nyata dalam bentuk wujud nyata asli yang harus kita berhadapan dengan Tuhan, maka saya tidak tahu mungkin apa akan jawaban Tuhan ketika kita datang di saat kita hanya begitu Tuhan. Pasti Tuhan juga bilang, halo, apalagi saya, halo Paul, kemana kamu selama ini? Oh, halo Mama Marta, halo adik Anton, kemana? Halo Cindy. Nah, kalau ada sekali Cindy nggak mau ikut, iya kan? Tapi giliran minta berkat dan Yesus, saya mau lulus, saya mau nilainya bagus, ya sabar-sabar dulu ya. Nah, Tuhan pasti ngomong begitu, sabar-sabar dulu. Hati kita tunggu jawaban dari segala permohonan kita, Bapak Ibu, butuh waktu. Jangan kita hari ini berdoa, bukan hari ini juga Tuhan langsung mengabulkan doa kita. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita, untuk mengabulkan doa-doa kita. Contohnya kita tidak punya beras. Aduh, hari ini saya makan apa? Anak istri saya makan apa? Kita berdoa minta sama Tuhan. Tetapi ketika kita setiap hari juga berbuat kebaikan dalam kehidupan kita sendiri, berbuat kebaikan, yakin Tuhan pasti menolong kita dengan cara Tuhan yang kita tidak pernah tahu itu. Tuhan punya cara untuk menolong kita.